Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Tapi sebelumnya, marilah kita minta bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa di dalam surga, yang boleh memungkinkan kami untuk dapat bersekutu bersama-sama. Dan pada saat ini kami rindu untuk disapa dengan firman-Mu. Karena itu kami mohon kepadamu, biarlah Engkau Tuhan mau kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Karena ketika Roh Kudus-Mu bekerja kepada kami akan mampu untuk memahami akan kebenaran firman-Mu. Dan kami akan mampu untuk melakukan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pada saat ini dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-55 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yesaya 55 ayat 6 sampai 9 berbunyi demikian. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, setiap kita manusia pasti memiliki rencana-rencana untuk kehidupan dan untuk masa depan kita. Dan dijamin bahwa rencana yang kita susun adalah rencana yang baik menurut kita. Tetapi memang saudara-saudara, kehidupan tidak selalu berjalan seperti apa yang kita mau. Karena terkadang apa yang kita rencanakan, walaupun menurut kita itu kita sudah susun dengan sebaik-baiknya, dan menurut kita semuanya sudah kita rencanakan dengan baik, dengan matang, tetapi terkadang tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti contoh saudara-saudara, tentunya kita semua sudah punya banyak rencana-rencana di tahun 2020 ini.
Banyak rencana yang kita sudah susun di dalam kehidupan pribadi kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita. Begitupun di dalam kehidupan persekutuan gereja kita. Kita sudah susun sedemikian rupa. Tetapi pada kenyataan saudara-saudara, yang kita alami pada masa-masa sekarang ini di luar daripada jangkauan pemikiran kita sebagai manusia. Karena itu saudara-saudara, di dalam pembacaan kita tadi dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, nats ini yang kita baca ini sangat populer di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan sangat jelas saudara-saudara, bahwa ayat ini menunjukkan betapa besar kuasa Tuhan, betapa besar akan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita, yang kadang-kadang sebagai manusia kita tidak pahami, kita tidak bisa selami secara pemikiran kita. Karena pemikiran kita sebagai manusia adalah pemikiran yang terbatas. Dan kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Jadi saudara-saudara, manusia boleh hebat dengan menciptakan teknologi yang terus berkembang maju di segala bidang. Tetapi tetap saja kita tidak akan mampu mencapai tingkat seperti Tuhan. Kita tahu Tuhan selalu rindu untuk melihat anak-anaknya. Tetapi kita tahu juga, dan kita harus tahu, bahwa Tuhan, Dia punya 1001 macam, 1001 cara untuk menggenapi apa yang Dia harapkan kepada umat manusia. Dan terkadang saudara-saudara, cara Tuhan itu penuh dengan keajaiban-keajaiban. Tidak pernah terpikirkan oleh kita, tidak bisa kita selami, bahkan tidak mampu untuk dipecahkan oleh logika kita sebagai manusia. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang punya kedaulatan, Tuhan yang maha kuasa. Kadang-kadang saudara-saudara, kita tidak mampu untuk memahami apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada cerita saudara-saudara tentang seorang anak. Dia bermain di tepi danau bersama dengan perahu mainannya. Saking asiknya dia bermain, kemudian dia baru sadar bahwa perahu yang dia mainkan itu sudah menuju ke tengah danau. Sedangkan dia tidak bisa berenang. Akhirnya dia cuma bersedih. Dia menangis karena perahunya semakin menjauh. Tiba-tiba ada seorang bapak yang datang lewat. Bapak itu bertanya, "Kenapa, Dek? Ada apa? Perahu saya sudah makin
jauh dari saya. Bapak itu kemudian ambil batu, dia lemparkan ke arah perahu. Dan ketika anak itu melihat, anak itu mengatakan, kenapa dilempar dengan batu? Anak ini marah-marah. Kemudian dia berterima kasih karena ternyata dengan cara ini perahunya itu kembali. Kenapa anak kecil ini marah? Karena dia kira maksud dari bapak tadi melakukan hal yang dia tidak kehendaki. Kenapa kok dilempar dengan batu ke arah perahunya? Bagi dia perahu itu bisa hancur. Nah, saudara-saudara, ini hanya merupakan suatu contoh di dalam kehidupan kita. Kita pun terkadang seperti anak ini. Ketika kita bergumul dengan persoalan-persoalan hidup kita, terkadang kita juga bertanya kepada Tuhan, kenapa ini mesti terjadi di dalam kehidupan saya? Mana itu Tuhan yang katanya rancangan Tuhan adalah rancangan yang membawa damai sejahtera? Tapi kenapa hidup saya begini-begini? Kadang-kadang hal itu muncul di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kita melihat Nabi Yesaya. Dia menyampaikan kepada umat Israel suatu penyampaian yang menghibur. Di sini berbicara tentang pemulihan kepada umatnya. 70 tahun lamanya umat Israel dibuang ke negeri asing. Mereka berada di pembuangan karena kesalahan mereka sendiri yang tidak setia kepada Tuhan. Tapi kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kasih. Allah tidak selamanya menghukum umatnya. Tetapi kita melihat ada janji keselamatan yang disampaikan oleh Allah kepada umat Israel. Nabi Yesaya menyampaikan janji keselamatan ini kepada umat. Tetapi Nabi Yesaya menyampaikan juga kunci daripada semuanya itu, maka umat Tuhan harus mencari Tuhan. Itulah yang dikatakan di dalam pembacaan kita tadi. Carilah Tuhan. Ini yang mau disampaikan. Karena ketika kita mencari Tuhan, maka semua ada waktunya. Jadi carilah Tuhan ketika Tuhan berkenan untuk ditemui. Saudara-saudara jemaat Tuhan, selama Ia berkenan, itu dikatakan di dalam pembacaan kita tadi. Selama Ia berkenan bukan berarti ada saatnya Ia tidak berkenan. Atau saat Ia maksudnya di sini adalah mau menyatakan kepada kita, gunakan kesempatan, gunakan waktu kita untuk mencari Tuhan selagi kita masih bisa mencari Tuhan. Karena saudara-saudara, pada saat-saat tertentu kita tidak dapat lagi mencari Tuhan. Karena hidup manusia tidak ada yang abadi. Satu saat kita akan tinggalkan dunia ini.
Dan satu saat kita tidak ada waktu lagi, kita tidak ada kesempatan lagi untuk mencari Tuhan. Jadi firman Tuhan pada saat ini saudara-saudara, melalui Nabi Yesaya, mau mengajak kita semua untuk menggunakan kesempatan ini, kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk mencari Tuhan. Karena waktu kita terbatas. Kita lihat Israel. Mengapa mereka sulit untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah? Kesulitan untuk taat adalah karena mereka tidak memahami akan pikiran Allah. Mereka sulit untuk percaya secara total kepada Allah. Karena mereka sulit untuk memahami kasih dan kebaikan Allah. Dalam setiap peristiwa-peristiwa yang mereka rasakan. Karena itu saudara-saudara, kita melihat umat Israel, mereka bertindak sesuai dengan mau mereka, sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan pikiran mereka. Saudara-saudara jemaat Tuhan, di dalam menghadapi kehidupan ini, tentunya kalau kita hanya mengikuti pemikiran-pemikiran kita sendiri, tidak melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatu, maka kita pasti akan kecewa. Firman Tuhan pada saat ini mau mengingatkan kita agar kita hidup di dalam iman, di dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan kita harus meyakini bahwa dalam kehidupan kita, di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, maka kita harus memahami dengan benar bahwa Tuhan ada di depan. Tuhan merancangkan segala sesuatu di dalam kehidupan ini, karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Tuhanlah yang harus kita ikuti. Dan kita harus meyakini bahwa jalan Tuhan pasti lebih baik dari jalan kita. Kita harus yakini bahwa rencana Tuhan, rancangan Tuhan pasti lebih baik dari rancangan-rancangan kita sebagai manusia. Karena Tuhan, Dia tahu apa yang terbaik yang akan diberikan kepada kita. Karena kita adalah ciptaannya. Dan saudara-saudara, apa yang kita anggap baik belum tentu bagi Tuhan baik. Itu yang harus kita pahami. Karena pemahaman kita sebagai manusia, saudara-saudara, terbatas. Sedangkan pemahaman Tuhan tidak terbatas. Dan kita lihat, Tuhan membiarkan kita hidup dalam keadaan serba terbatas, supaya kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Tapi saudara-saudara, sedangkan kita yang terbatas ini, kadang-kadang kita ambil jalan sendiri. Kita harus ingat saudara-saudara, mengambil jalan sendiri akan membawa kita pada kesulitan, akan membawa kita pada kebuntuan,
akan membawa kita kepada keputusasaan. Karena itu ada firman Tuhan yang mengatakan, ada jalan yang kita kira baik, tapi ternyata menuju kepada kehancuran. Ada jalan yang kita kira akan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan kita, tetapi justru menambah permasalahan-permasalahan. Inilah kehidupan. Karena itu saudara-saudara, di tengah-tengah menjalani kehidupan sekarang ini, marilah kita tetap bersandar kepada Tuhan. Jangan melupakan Tuhan dalam segala kesibukan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang membawa damai sejahtera bagi setiap orang yang selalu berserah hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.